Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai geologi dan geomorfologi Indonesia serta mitigasi bencana di jenjang sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan berikut ini. Di sini, kami akan membahas beberapa hal, yaitu pengertian geologi, pengertian geomorfologi, kondisi geologi Indonesia, kondisi geomorfologi Indonesia, hubungan geologi dan geomorfologi dengan bencana, lalu jenis bencana di Indonesia, konsep mitigasi bencana, dan yang terakhir, mitigasi bencana di sekolah dasar. Materi yang pertama yaitu geologi. Geologi merupakan ilmu yang mempelajari bumi secara menyeluruh, mulai dari bahan penyusunnya seperti batuan, mineral, dan tanah, hingga struktur dan proses yang membentuk serta mengubah bumi. Misalnya, gempa bumi, letusan gunung berapi, erosi, dan sedimentasi. Geologi juga meneliti sejarah bumi melalui lapisan tanah dan fosil untuk memahami perubahan yang pernah terjadi dari masa ke masa. Dan ilmu ini sangat penting karena membantu manusia menemukan dan mengelola sumber daya alam seperti air, tanah, minyak, dan tambang, sekaligus memetakan wilayah rawan bencana agar pembangunan dapat dilakukan secara aman dan berkelanjutan. Di slide ini kita membahas tentang pengertian geomorfologi. Geomorfologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi serta proses pembentukannya. Artinya, ilmu ini membantu kita memahami bagaimana gunung, lembah, dataran, pantai, dan juga bentuk lahan lain terbentuk. Nah, bentuk permukaan bumi itu tidak terbentuk secara langsung, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, berbagai faktor yang berperan dalam pembentukan bentang alam itu antara lain seperti aktivitas tektonik atau pergerakan lempeng bumi, lalu proses vulkanisme atau letusan gunung api, lalu erosi akibat angin atau air, lalu iklim, vegetasi, dan juga aktivitas manusia. Nah, di Indonesia adalah negara yang kaya akan bentang alam. Di Indonesia kita bisa menemukan gunung, pantai, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, dan juga banyak pulau kecil. Nah, keberagaman bentuk permukaan ini itu terjadi karena beberapa pengaruh faktor pembentukan geomorfologi yang sangat aktif. Secara umum, mempelajari geomorfologi itu sangat penting karena membantu kita dalam mengenali potensi sumber daya alam, misalnya tanah subur atau mineral. Selain itu, ilmu ini juga membantu kita dalam memahami resiko bencana seperti letusan gunung api, longsor, dan juga gempa bumi. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan geomorfologi dalam kehidupan nyata, yaitu pada Gunung Merapi di Jawa Tengah. Nah, di Gunung Merapi ini itu merupakan contoh bentang alam berbentuk kerucut yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik. Kajian geomorfologi pada Gunung Merapi itu dilakukan oleh para ahli untuk menganalisis pola erupsi, arah sebaran material letusan seperti lahar, abu vulkanik, dan juga lava, serta mempelajari dampaknya bagi wilayah sekitar. Hasil kajian geomorfologi kemudian digunakan untuk membuat peta kawasan rawan bencana, sehingga dapat membentuk zona aman dan juga jalur evakuasi saat terjadi letusan. Nah, dengan cara ini geomorfologi dapat membantu keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah gunung api. Selanjutnya masuk pada materi kondisi geologi Indonesia. Secara geologis, Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Asia, lempeng Indo-Australia,
dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Jika dilihat dari jalur pegunungan, Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan, yaitu rangkaian Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, dari letak geologis tersebut, di Indonesia terdapat banyak gunung berapi, sering terjadi gempa, serta terdapat bukit-bukit tersier yang kaya akan barang tambang, seperti minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai bagian dari cincin api Pasifik, atau Pacific Ring of Fire, yang membuat Indonesia memiliki lebih dari 120 gunung api yang aktif. Setelah itu ada kondisi geomorfologi Indonesia. Secara geotektonik, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Benteng alamnya juga beragam, ada pegunungan lipatan di Papua dan Sulawesi, ada gunung berapi di Jawa dan Sumatera, hingga lembah patahan di Sumatera dan Sulawesi. Dalam kondisi geomorfologi ini, proses tektonik, vulkanisme, erosi, dan sedimentasi terus bekerja membentuk morfologi yang dinamis. Selain itu, keragaman bentuk lahan juga dipengaruhi oleh perbedaan jenis batuan, seperti batuan sedimen, vulkanik, dan ultrapamik. Yang selanjutnya ada hubungan geologi dan geomorfologi. Geologi merupakan materi yang menjelaskan tentang struktur dan jenis batuan, sedangkan geomorfologi merupakan materi yang membahas bentuk permukaan bumi serta proses yang membentuknya. Keduanya itu saling berkaitan erat, sebab struktur geologi seperti patahan, lipatan, dan gunung berapi sangat mempengaruhi bentuk lahan di permukaan. Analisis geomorfologi juga membantu mengungkap aktivitas tektonik yang masih berlangsung. Peta geomorfologi juga sangat penting untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan ruang dan mitigasi bencana. Kondisi geologi dan geomorfologi di Indonesia yang beragam menjadikan Indonesia rawan berbagai jenis bencana. Contohnya, hubungan geologi dengan bencana ada tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan, banjir, serta letusan gunung berapi. Yang selanjutnya hubungan geomorfologi dan bencana ada tanah longsor, banjir bandang, tsunami, dan erosi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis bencana di Indonesia. Yang pertama ada bencana geologi akibat aktivitas bumi. Ada gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Nah, contoh nyata dari bencana geologi ini adalah gempa di Cianjur pada tahun 2022 dan letusan Gunung Semeru di tahun 2021 sampai 2023 dan terjadi lagi pada bulan November 2025. Jenis bencana yang kedua yaitu bencana hidrometeorologi akibat iklim dan cuaca yang meliputi banjir, kekeringan, dan angin puting beliung. Contoh nyata dari bencana ini adalah banjir yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti Bali pada September 2025 dan terjadi banjir bandang di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Jenis bencana yang terakhir yaitu bencana lingkungan dan sosial, meliputi kebakaran hutan dan lahan, abrasi pantai, penurunan tanah, serta bencana konflik atau kecelakaan besar. Dan contoh nyata dari bencana ini adalah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera pada tahun 2023. Yang selanjutnya ada strategi dalam mitigasi bencana. Upaya mitigasi bencana harus berbasis pada kondisi geologi dan geomorfologi setempat. Upaya yang pertama ada teknologi gis dan penginderaan jauh,
Yang kedua, tata ruang yang perlu diperhatikan kondisi geomorfologinya. Yang ketiga, ada rekuisisi dan konservasi tanah. Yang keempat, ada edukasi kepada masyarakat. Dan yang kelima, ada contoh penerapan nyata. Dari yang terakhir yaitu mitigasi bencana di sekolah dasar. Mitigasi bencana di sekolah dasar merupakan upaya untuk menyiapkan, melindungi, dan membimbing siswa, guru, serta warga sekolah agar siap menghadapi terjadinya bencana. Hal ini sangat penting dilakukan pada siswa sekolah dasar, karena siswa sekolah dasar merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan khusus akan terjadinya suatu bencana. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mitigasi bencana di sekolah dasar. Yang pertama, memberikan pengetahuan mengenai jenis-jenis bencana. Yang kedua, menggunakan media belajar seperti poster, komik, permainan, atau video edukasi. Yang ketiga, mengadakan simulasi evakuasi secara berkala. Yang keempat, melatih siswa cara berlindung dan cara keluar menuju titik kumpul dengan tertib. Yang kelima yaitu siswa dilatih untuk praktik memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa geologi dan geomorfologi membantu memahami kondisi bumi yang membuat Indonesia rawan bencana. Karena itu, pengetahuan tentang keduanya sangat penting untuk mitigasi dan perlu diajarkan sejak dini, terutama pada jenjang sekolah dasar, agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.